Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hari ini mau buat aplikasi dari resep roll cake halus. Roll cake halus di video yang kemarin itu sudah saya tampilkan. Jadi hari ini saya membuat aplikasinya. Jadi roll cake halus itu tidak selamanya itu fillingnya selai atau buttercream atau lainnya. Nah, sekarang saya mengaplikasikannya dengan banana roll cake. Jadi diisi dengan pisang. Pisangnya itu bisa pisang raja bulu yang sudah matang atau pisang uli, kalau bahasa Pekalongan itu pisang rojo Betawi. Nah, hari ini saya karena permintaannya di daerah sini itu pinginnya enak dan harganya murah, saya pakainya pisang rayunan. Nah, rayunan itu sejenis Ambon tapi tidak kuning, yang warna hijau itu rasanya manis. Nah, sekarang ada pertanyaan, pisangnya itu direbus apa masih utuh matangan, masih matangan segar atau digoreng? Kalau saya senangnya digoreng, memang bentuknya jadi lembek. Direbus kurang menarik karena warnanya agak ke agak ke abu-abuan ya, jadi saya kurang suka. Nah, kalau posisinya pisangnya itu segar, memang itu nanti di tampilannya itu bagus, itu berbentuk ya, tapi dirasa seperti kita makan pisang, jadi cake-nya itu nggak kerasa. Nah, kalau saya senangnya saya goreng. Satu, keluar minyaknya, yang kedua tambah manis sekali, yang ketiga memang paling enak itu kombinasinya dengan cake. Nah, kita buat setengah resep dari roll cake halus Japan itu. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan, mau pakai resep ekonomis atau mau pakai Japanese? Bedanya apa, Mbak? Bedanya sama-sama cek hanya di tekstur. Kalau pakai resep Japanese, roll cake yang Japanese itu teksturnya lembut sekali, terus rongganya kecil-kecil. Terus kalau pakai yang resep ekonomis itu seperti bolu jadul atau bolu pan. Nah, itu teksturnya besar-besar. Kalau kita makan tanpa pisang atau tanpa olesan, dirasa di tenggorokan itu ada rada seretnya. Nah, di gigitan itu juga kurang nendang gitu kan, jadi agak lenter. Tapi kalau Japanese itu memang halus sekali. Nah, untuk kali ini saya pakainya resep yang Japanese. Pakai setengah resep aja. Nanti setengah resep itu dapatnya satu loyang ukuran 26 x 26 atau 28 x 28 atau 30 x 30. Minimal itu 26 x 26. Nah, kita pakai kapasitas jadi 3 bagian. Nah, sudah, yuk kita mulai. Hari ini kita mulai membuatnya. Yuk, ciu. Bahan yang digunakan kali ini masih sama, hanya setengah resep. 2 butir telur. Butir telurnya bersih ya. Terus sepucuk iris ya. Kira-kira 1 sendok teh untuk asemnya. Saya pakai jeruk peres. Terus gulanya 35 gram. Nah, terus
pasta pandan, karena banana itu kan berarti pisang itu boleh warna hijau atau warna kuning ya. Terus coklat batangan yang nanti ditem ya. Terus untuk adonan kuning telurnya, kuning telur 2 butir. Terus 40 gram tepung protein rendah, susu UHT sekitar 30 ml. Terus minyak goreng sekitar 30 gram. Nah, kita mulai dari membuat putih telur dulu. Ingat yang video yang lalu, putih telur itu nggak boleh bercampur dengan yang lainnya, makanya kita dahulukan, tidak boleh bercampur dengan kuning telur walaupun sedikit atau tempatnya masih basah, itu nggak bisa, harusnya kering semua. Nah, kita mulai yuk. Ini jeruknya sekitar 1 sendok teh. Nah, segini ya. Ini saya pakai sendok makan ya, hanya setengahnya saja. Terus kita kocok sampai bergelembung dulu ya. Pakai kecepatan sedang. Ini udah bergelembung. Masukkan gula pasirnya. Sedikit demi sedikit ya, sampai 3 kali. Masukin lagi. Saya pakainya gula pasir keloan. Jadi kemungkinan di gula pasir di adonan putih telurnya kemungkinan ada air yang mengendap. Makanya kita nanti pas mengaduknya tetap dari atas pengambilannya ya. Jangan dikeduk dari sampai bawah. Biar air dari gula pasirnya itu nggak ikut. Pengocokan untuk roti itu sampai soft peak. Soft peak itu leher angsa. Bentuknya gini. Nah, nanti kita tes. Nah, kita tes. Apakah dia udah sobek? Belum. Tes lagi. Nah, dia sudah sobek. Ya, ini udah meleleh. Ya, ini ya, ini bentuknya sobek. Nah ini sobek. Yuk kita mulai. Nih kuning putih telurnya sudah. Sekarang kuning telurnya. Kuning telurnya boleh pakai bekas dari putih telur. Kita masukin aja ya semuanya. Nah, sekarang masukkan pasta pandan sekitar 2 tetes. Pakai kecepatan rendah ya. Beresin. Biar nggak ada gerinjel-gerinjelnya.
udah homogen, bisa dilihat. Ya, bisa homogen. Nah, sekarang kita masukinnya dari atas, ya. Diambil dari atas, jangan dikeduk sampai bawah, karena untuk menghindari air dari gula pasir, karena saya pakainya gula pasir kiloan. Kita aduk dengan sistem balik. Karena adonannya cuma setengah resep, jadi gampang. Jadi nanti bisa dikira-kira setengah resep jadinya berapa biji. Nanti kalau misalnya mau dijual atau ada pesanan, bisa dikalkulasi. Murahnya itu ya, semua bahannya yang saya pakai itu murah semua ada. Pisangnya juga murah, di pasar ada. Nih sistem balik ya. Dibalik, jadi endapan di bawahnya kelihatan. Tuh masih ada minyaknya kan. Kita putar ke atas, tidak menyentuh, hanya permukaannya saja putarannya. Udah nih, lihat adonannya sudah nggak ada, sudah homogen ya, sudah nggak ada endapan lemak atau minyak. Nah, udah, ini dijamin nggak akan bantat. Ini patokan dari bantat apa enggaknya, adanya endapan di bawahnya apa enggak ya. Selesai ya hari ini sudah jadi adonannya, sudah homogen. Kita masukin ke loyang. Saya pakai loyang yang ukuran 26 x 26. Nah, kita ratakan, kita masukkan. Kurang lebihnya nanti tingginya sama ya, karena mau diisi dengan pisang dan dibagi dengan 3. Jadi ini nanti jadi 3 bagian. Ini sudah rata. Sekarang kita hentakkan biar udara yang ada di dalamnya keluar. Yang kedua, hentakan itu juga akan membuat sama tingginya.
kita hentakkan 1, 2, 3. Hentakannya biasa di belakang ya, di tengah. Udah, kita masukin oven yang sudah dipanaskan lebih dahulu. Nah, kita pakai api atas bawah sekitar 150, terus sekitar 20 menit atau sampai atasnya itu sudah matang. Kita tidak butuh kulit yang kering, karena kita butuhnya kulit yang nanti ngelotok. Karena kita nggak butuh kulitnya yang kering, kita butuhnya adonan terapinya itu sama ya. Yuk kita masukin. Kita tunggu sampai kulit kuning kecoklatan, yang penting dalamnya matang. Bukan coklat banget ya, kuning kecoklatan ya, kecoklatan aja. Kita nggak butuh kulitnya sampai itu. Dia yang aslinya roll Jepang itu dia nggak pakai kulit, kulitnya itu kelotok. Nah udah, kita tunggu ya teman ya. Nah, sambil saya ajarin membuat fillingnya. Yuk. Nah, coy. Kalau kita pakai pisangnya itu ukuran normal atau tidak terlalu besar, itu satu loyang bisa dipotong jadi 3 bagian. Karena punya saya tidak pisangnya itu besar, maka satu loyang saya bagi 2 saja untuk menggulungnya. Nah, sudah, sekarang kita proses menggulungnya. Ciu. Nah, ini cara menggulungnya gampang. Tinggal ini digulung saja. Terus sambil ditekan, jadi nanti akan padat, ngeset sendiri. Ya, sudah jadi. Ini potongan cilik, taruh sini. Terus di waktu menggiling itu hanya pisang saja, tidak ada filling lainnya atau coklat selai atau buttercream itu tidak saya kasih ya. Terus kenapa? Karena pisangnya itu sudah manis sekali dan sudah matang sekali. Jika tingkat kematangannya itu hanya matang saja, belum matang sekali, boleh ditambahin di atas pisangnya itu dikasih buttercream boleh, pasta coklat boleh, selai coklat boleh, tidak masalah. Saya kali ini hanya full original pakai pisang saja ya. Nah sekarang kita mulai memotongnya. Ini tadi yang gulungannya sudah jadi. Nah kita tidak pakai kulit ya teman ya. Nah, jadi tidak pakai kulit itu tingkat kematangan pada waktu di oven itu tidak sampai atasnya tidak sampai kering, karena adonannya itu tipis, jadi sekitar 20 menit dengan 150. Karena oven saya itu kecil, saya pakai 160, hanya 10 menit saja. Nanti kulitnya karena tidak terlalu kering, jadi nanti melotok. Nah namanya ini banana Japanese roll cake ya, banana roll cake, sistemnya pakai Japanese atau yang disebut Swiss roll, karena semua roti Swiss itu prosesnya sama, pemisahan telur dan putih telur dan kuning telurnya. Sekarang kita potong dengan pakainya penggaris ya, seperti anak kecil. Tetap ilmu ukur itu tetap dipakai. Itu 24. Ini dari sini ke sini itu 24. Tadi ujungnya udah saya potong sekitar 1 cm. Kalau 24 itu kita bagi 6 cm ya. 6 cm, ini 24 ya. 6 cm sekitar segini. Berarti 12 mana ya? 12. Terus 12 tambah 6, 18. Nah, segini. Yuk mari kita potong.
Bismillahirrahmanirrahim. Motongnya juga dengan sistem gergaji. Nah, ini ya. Ini tadi tidak pakai kulit nih, kulit yang tadi kita masukkan ya ke coklat yang sudah ditem di atas. Nah, di atas satu dulu. Terus punya ketinggian topinya sama.